Kolonial Belanda, Indonesia banyak mengalami peristiwa-peristiwa penting yang menjadi bagian dari sejarah negeri ini. Pada tahun 1809, Gubernur Hindia Belanda bernama Marskal Herman Willem Daendels membangun Jalan Raya Pos atau jalan yang membentang di sepanjang 1000 km mulai dari Anyer hingga ke Panarukan. Pembangunan jalan raya tersebut dikerjakan oleh pekerja pribumi dan mereka disebut sebagai pekerja paksa. Sistem dari kerja paksa dan perbudakan memang sangat lekat pada masa penjajahan. Pada masa kolonialisme, kerja paksa atau disebut pula sebagai kerja rodi. Kerja rodi adalah salah satu bentuk dari eksploitasi Belanda pada sumber daya manusia di Indonesia. Sistem kerja rodi ini juga diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia dan biasanya terjadi di area-area pertambangan, perkebunan, pelabuhan, dan objek vital yang lain. Kerja paksa atau kerja rodi adalah suatu sistem yang diterapkan oleh pihak kolonial Belanda yang memaksa masyarakat untuk bekerja tanpa mendapatkan upah apapun dari pekerjaan yang diperintahkan dan dilakukan. Kerja rodi terjadi pada masa kolonial Belanda, sedangkan Romusha terjadi pada masa penjajahan Jepang di sekitar tahun 1942 hingga 1945. Baik kerja rodi maupun Romusha memiliki pengertian yang sama, dan orang-orang Indonesia yang dipekerjakan biasanya harus memenuhi suatu tujuan tertentu. Contohnya seperti membangun terowongan, jalan, atau bahkan untuk memenangkan perang di Asia Timur Raya. Pada masa penjajahan Jepang saat itu, Jepang berniat untuk meraup seluruh keuntungan dari berbagai komoditas yang ada di Indonesia. Oleh sebab itulah, Jepang berusaha memperoleh sumber daya manusia serta alat demi kepentingan ekonomi pihaknya. Sementara itu, kerja rodi yang diterapkan oleh Belanda pun tidak jauh berbeda. Perbedaannya, kerja rodi pada masa penjajahan Belanda lebih banyak terjadi di area-area perkebunan, pelabuhan, pertambangan, dan pengerahan rakyat Indonesia biasanya untuk membangun infrastruktur sipil maupun militer. Pada kebijakan kerja rodi, baik itu pada masa penjajahan Belanda, mereka tidak menggunakan tenaga dari para tawanan, tetapi menggunakan tenaga dari rakyat bebas. Jadi terkadang ada beberapa pekerja paksa yang mendapat upah, meskipun sangat sedikit. Sejarah kerja rodi. Pada mulanya kerja rodi muncul ketika Louis Napoleon memberi kepercayaan pada Herman Willem Daendels dan mengangkat Daendels menjadi gubernur pada tanggal 1 Januari 1808. Ketika diangkat menjadi gubernur, Herman Willem Daendels memiliki tugas utama untuk mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Selain itu, Herman Willem Daendels juga diberi tugas untuk mengatur pemerintahan Indonesia. Karena perintah tersebutlah Herman Willem Daendels merasa terbebani, sebab saat itu Inggris mengambil alih kekuasaan VOC tepatnya di Ambon, Sumatera, dan Banda. Pada saat itu pula, untuk dapat memenuhi tugasnya sebagai gubernur, akhirnya Daendels memutuskan untuk memberlakukan sistem kerja rodi. Keinginan utama Daendels dari program kerja rodi tersebut adalah agar masyarakat Indonesia bersedia bekerja demi kepentingan kerajaan Prancis. Selain itu, dengan kerja rodi, Daendels membawa pengaruh dalam beberapa bidang, seperti bidang keamanan, bidang pertahanan, serta bidang administrasi. Dalam hal bidang pertahanan dan keamanan, Daendels melakukan sejumlah kegiatan demi mencapai tujuannya. Contohnya seperti membangun benteng pertahanan baru dan membangun pangkalan angkatan laut yang berada di daerah Ujung Kulon dan Anyer. Akan tetapi, pembangunan pangkalan angkatan laut yang berada di daerah Ujung Kulon tidak sesuai dengan keinginan Daendels. Selain itu, masih ada beberapa tindakan Daendels yang berupa kerja rodi, seperti untuk membangun jalan raya pos atau Groot Postweg dari Anyer di ujung barat Jawa Barat hingga ke Panarukan yang berada di ujung timur Jawa Timur yang panjangnya kira-kira mencapai 1000 km. Daendels sebagai perwakilan dari Prancis atas nama Belanda tentu saja membuat sebuah arsip sebagai laporan tentang berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan dan lain-lainnya. Akan tetapi, tidak banyak arsip yang ditulis oleh Daendels berhasil ditemukan. Sehingga untuk mengetahui besaran dana dari pembuatan jalan pos yang jaraknya mencapai 600 pal atau kurang lebih 1000 km tersebut sulit untuk diketahui secara pasti. Pada saat itu, pemerintah Daendels hanya menyediakan dana kurang lebih Rp30.000,
Saat itu 1 ringgit atau Riksdaler sama dengan 2,40 gulden. Dalam pelaksanaannya, dana tersebut telah habis digunakan untuk membangun jalan rute Batavia hingga Buitenzorg atau dari Jakarta hingga Bogor. Sementara itu, pembangunan rute Buitenzorg hingga Kandanghaur yang berada di barat Cirebon menggunakan uang kertas kredit yang dikeluarkan oleh The Endels. Menurut arsip yang ada, pembangunan jalan pos yang berada di Jawa telah menelan korban kurang lebih sebanyak 30.000 orang. Kerja paksa atau kerja rodi dilakukan oleh para budak atau orang-orang yang melakukan tindak pidana. Mereka akan dirantai kaki serta tangannya. Kerja wajib dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian dari kawula pada gustinya. Kerja wajib tersebut tidak terkait dengan hukuman, tetapi ditetapkan dalam batas-batas waktu tertentu untuk bekerja demi kepentingan para penguasa. Kerja wajib berlaku bagi seluruh warga pria dewasa yang badannya sehat. Dengan begitu, maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan The Endels memang sempat mengeluarkan anggaran untuk membayar upah dari para pekerja jalan raya pos. Akan tetapi, sistem kerja paksa juga diterapkan oleh The Endels ketika anggaran untuk pembangunan jalan tidak lagi mencukupi atau sudah habis. Selama ini, masyarakat mengetahui bahwa rakyat yang melakukan kerja rodi tidak mendapatkan upah atau bayaran dan dipaksa bekerja. Akan tetapi, menurut sejarawan Djoko Marihandono, The Endels sebenarnya telah menyiapkan upah sebesar 30.000 ringgit untuk menggaji serta memberi upah makan para mandor dan para pekerja rodi yang disalurkan melalui perantara residen serta bupati. Namun, uang yang disalurkan oleh The Endels tersebut dikorupsi oleh para bupati, sehingga para pekerja tidak mendapatkan upah. Hal ini tercatat dalam arsip laporan pemerintah Prancis saat itu, tetapi narasi tentang korupsi ini masih diragukan kebenarannya oleh publik. Kerja rodi dianggap sebagai langkah atau suatu kebijakan yang mempermudah The Endels untuk mencapai segala tujuannya. Selain itu, dalam usaha untuk mewujudkan keinginan The Endels tersebut, ia memaksa masyarakat pribumi untuk menjual hasil bumi dan pemerintahan Belanda dengan harga yang dipatok sangat murah dan menjual tanah milik rakyat Indonesia pada pemerintah Belanda. Selain menerapkan kerja rodi atau kerja paksa, The Endels juga melakukan berbagai macam usaha untuk mengumpulkan dana dalam usaha menghadapi Inggris dan mempertahankan Pulau Jawa. Oleh sebab itu, The Endels mengeluarkan beberapa kebijakan seperti melakukan penyerahan hasil bumi atau verpliepse leverantie, yaitu mengeluarkan kewajiban yang dibebankan pada rakyat Priangan untuk menanam kopi atau Priengerstelsel. Selama masa penerapan kerja rodi, kehidupan rakyat berubah menjadi sengsara. Sebab rakyat harus melakukan kerja paksa tanpa mendapatkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pekerja rodi juga mendapatkan perlakuan yang kurang baik apabila mereka berhenti bekerja. Sebelum menggunakan tenaga dari rakyat, militer dilibatkan sebab pembangunan yang dilakukan di daerah perbukitan dan pergunungan batu perlu diratakan dengan menggunakan alat-alat berat seperti tank maupun meriam. Tidak hanya berfungsi untuk mempersiapkan pertahanan serta infrastruktur militer yang ada di Pulau Jawa saja, tetapi pembangunan jalan tersebut juga berfungsi untuk memenuhi kepentingan ekonomi. Itulah tadi sekelumit tentang kerja paksa atau kerja rodi yang mungkin belum kamu ketahui. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.